Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang budiman, salam jumpa lagi dengan Sabar Waspandi. Kita akan melanjutkan tutorial Microsoft Word yang ke-12. Kali ini tentang cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Salah satu pembeda karya tulis ilmiah atau KTI dengan fiksi adalah daftar pustaka, karena KTI bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan juga kontribusi pemikiran orang lain. Menyusun daftar pustaka tentu menguras waktu, karena format penulisan daftar pustaka berbeda-beda berdasarkan jenis literatur yang digunakan, mulai dari buku, jurnal, laporan maupun artikel dalam internet. Namun, di Microsoft Word telah disediakan fasilitas praktis, references, yang secara otomatis menyusun daftar pustaka setelah di-entry. Anda tidak perlu susah-susah mengatur format daftar pustaka. Lantas, bagaimana caranya? Simak caranya di video berikut ini. Bagi sobat kreatif yang sudah subscribe, diucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dipersilakan subscribe agar tak ketinggalan dengan video kelanjutannya. Cara membuat daftar pustaka otomatis. Pertama, siapkan buku referensi untuk sumber daftar pustaka. Kemudian siapkan lembar kerja Word. Dalam contoh ini, guru kreatif menggunakan 3 buah sumber pustaka yang berbeda. Pertama menggunakan buku, kedua menggunakan jurnal, yang ketiga menggunakan sumber website. Pada kajian pustaka ini, paragraf pertama mengambil kutipan dari buku, paragraf kedua menggunakan kutipan dari jurnal, dan pada paragraf ketiga itu menggunakan sumber dari internet. Untuk memudahkan pengentrian data dari buku ini, saya tulis dalam teks sehingga nanti pengentrian tinggal mengcopy dan paste sehingga prosesnya lebih cepat. Untuk langkah pertama, kita masuk ke tab reference, kemudian kita ke grup citation and bibliography. Di dalam grup ini ada beberapa menu. Pertama adalah insert citation untuk menambahkan kutipan, kemudian ada manage source, ini untuk mengelola sumber apakah dari buku, jurnal, dari internet dan sebagainya. Kemudian ada style yang paling populer banyak digunakan menggunakan gaya APA atau American Psychological Association. Menu yang berikutnya adalah bibliografi atau daftar pustaka. Jadi ada hubungannya antara kutipan dan daftar pustaka, di mana kutipan ini nanti diletakkan di bab 2, sedangkan untuk bibliografinya ada di halaman terakhir sebuah karya tulis atau setelah bab 5 kesimpulan. Ya, kita akan membuat kutipan untuk yang pertama. Caranya adalah sebagai berikut. Masuk ke insert citation, kita masuk sumber yang baru. Nah, pilihannya ada buku, ada book section kalau buku itu berisi beberapa topik yang dikarang oleh beberapa penulis. Kemudian ada jurnal, website, dan seterusnya. Untuk contoh pertama, kita gunakan buku. Style yang kita gunakan adalah style apa, yang berisi atau berformat penulis, judul, tahun, city atau kota di mana diterbitkan buku itu, kemudian publisher, penerbit. Baris pertama itu adalah sumbernya buku, baris kedua adalah penulisnya. Dalam tulisan ini ditulis oleh Inara Atalia, karena menggunakan 2 nama kita bisa ketik ini Atalia. Untuk first name Inara, karena tidak ada nama tengah maka kita lewatin dan klik OK. Kemudian untuk title, sini ternyata jadi YouTuber itu mudah, kita bisa langsung copy dan paste di title. Year, tahunnya terbit 2019, kota terbit Yogyakarta, publishernya adalah startup. Setelah semua kita ketik, selesai, kita OK. Nah, di sini sudah muncul kutipannya. Di kutipan itu diawali dengan kurung buka, nama penulis atau pengarang, kemudian tahun buku itu terbit. Nah, kemudian kalau kita ingin meletakkan di mana daftar pustaka itu berada, kita letakkan kursor di halaman di mana daftar pustaka itu akan kita tempatkan. Klik icon bibliografi. Di sini muncul pilihan, kita pilih yang baris pertama. Klik E. Nah, di sini sudah muncul daftar pustaka pertama. Bibliografi ini biar tidak double informasinya, kita bisa
hapus. Nah, sedangkan kutipan atau citasinya ada di halaman 2. Untuk yang sumber lain yang berasal dari jurnal, caranya juga hampir sama. Kita masuk kembali ke citation, insert, kita tambahkan new. Nah, sumbernya adalah kita gunakan jurnal. Nah, informasinya adalah pertama penulisnya seperti tadi kita edit, kita masukkan nama terakhir atau last name, kemudian nama pertama first name, akhiri oke. Untuk judul kita bisa copy biar lebih cepat prosesnya, kita copy dan paste di sini. Kemudian nama jurnal Garuda year, tahun terbit 2019, halaman di mana jurnal itu berada, halaman 7 sampai 14. Kita akhiri dengan oke. Nah, maka di kutipan kedua bab 2 ini sudah tertulis. Ini secara konsisten kutipan berisi nama kedua kemudian tahun terbit. Daftar pusaka tidak perlu kita mengetik, jika ada tambahan tinggal update citation and bibliografinya, klik di sini maka ini sudah muncul daftar pustakanya. Yang terakhir, contoh terakhir dari website, kita masuk kembali ke grup citation and bibliography, klik insert citation dan add new source dan masuk ke pilihan website. Itu lebih lengkap dan saya sudah tuliskan. Misalnya autornya adalah Samsudin Atafu, jadi penulis di website ini adalah Samsudin Atafu. Ini bisa kita copy, first name-nya Samsudin, klik OK. Nama website adalah samsudinatafu.gurusiana. Ini kita copy, kita paste di name of web page. Untuk name of website kita lakukan hal yang sama, copy dan paste. Untuk tahun bisa kita ketik langsung 2019, month Februari, day kita isi tanggal 28, tahun 2021 bulan Januari, tanggal mengaksesnya adalah itu ternyata tanggal, date formatnya seperti ini, tanggal 11. Kemudian URL-nya kita gunakan copy dan paste lagi dan klik OK. Nah, maka kutipan atau citasinya sudah muncul di halaman atau di paragraf ketiga. Sedangkan untuk menambahkan daftar pusaka, kita klik lagi di sini, kemudian kita update citation and bibliography, klik dan dia akan masuk secara alfabetis, masuk huruf A lebih dahulu dibanding huruf W. Nah, demikian cara untuk membuat daftar pustaka sekaligus daftar kutipan. Jadi dua hal ini akan menambah kualitas tulisan kita. Demikian saja uraian singkat tentang cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Terima kasih atas perhatian sobat kreatif sekalian. Mohon maaf untuk kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.